Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Kautsar, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang begitu besar. Dengan nikmat dan karunia Allah yang masih kita rasakan, kita bisa hadir dari rumah ke masjid ini pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah pada sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita yang lain, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dilanjut kembali masih di surat Al-Baqarah. Ayatnya malam hari ini kita masuk ayat yang ke-83. Surat Al-Baqarah ayat 83. Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, malam ini kita tambah 2 ayat tadarusnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang yang ahli kitab, yang telah diberi kitab-kitab samawi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka orang-orang yang ahli kitab ini, mereka mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang-orang yang beriman ketika mereka didakwahi supaya mereka masuk Islam,
Apa yang mereka katakan? Bahwasanya waqalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Jadi mereka mengatakan bahwa neraka itu tidak akan pernah menyentuh mereka. Kalau sudah seperti ini, Pak, ya seakan-akan mereka itu sudah punya jaminan. Illa ayyaman ma'dudat, kecuali kalaupun kami masuk neraka, kata mereka, itu tidak lebih dari beberapa hari saja. Para mufasir mengatakan orang ini menyampaikan bahwa kalaupun masuk neraka hanya 40 hari, 40 malam. Nah, kenapa mereka hanya masuk surga apa masuk neraka? Kata mereka, kalaupun masuk neraka hanya 40 malam sampai 40 hari begitu. Karena kakek moyang mereka pernah melakukan dosa besar, yakni menyembah patung anak sapi, ya, dalam waktu berapa hari? Ya itulah 40 malam ataupun 40 hari ketika mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi pernyataan mereka ini seakan-akan sudah punya jaminan bahwasanya Allah menjamin mereka dengan nasab mereka, dengan kelompok mereka, dengan golongan mereka, ya, mereka bisa masuk surga, bahkan neraka pun tidak akan pernah menyentuh mereka. Padahal teorinya tidak seperti itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan mainnya tidak seperti itu. Justru kata Allah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum biha khalidun. Justru kata Allah apa? Bukan seperti itu. Justru urusan surga dan neraka itu bagi manusia, bagi hamba Allah apa? Kata Allah, siapapun yang ketika hidup di dunia ini tidak mau taat kepada Allah, justru banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang terus bertumpuk-tumpuk sampai melampaui hidupnya, sampai menutup mata lagi, masih belum juga tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kata Allah yang akan masuk neraka, ashabun nar. Dan nerakanya apa? Khalidina fi pihak, masuk nerakanya itu kekal. Kenapa kekal, Bapak Ibu? Orang yang seperti ini masuk nerakanya karena dia tidak mau bertobat selama hidupnya, sampai mati dia tetap melakukan ya keburukan-keburukan, perbuatan dosa, dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menggambarkan apa, Pak? Bahwasanya yang namanya nasab, yang namanya golongan, kemuliaan yang dibangga-banggakan oleh manusia itu tidak berlaku di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita tidak mau beribadah. Nah, makanya bersyukur nih kita di celah-celah kesibukan kita, di sisa waktu hidup kita masih mau nih untuk datang sholat berjamaah, untuk mau duduk di majelis taklim, ya kurang lebih 1 jam ini ya, kurang apa 1 jam ya. Nah, karena apa? Berapa juta manusia di luar sana yang ada waktu bisa sholat berjamaah, bisa duduk di majelis taklim, karena tadi tuh semangat untuk beribadah kepada Allahnya kurang, justru lebih banyak perbuatan dosanya, maka apa? Mereka tidak sanggup untuk datang ke masjid. Walaupun barangkali rumah dengan masjid itu tidak harus berkilo-kilometer ya Pak ya. Di kita mah rumah ke masjid itu jarang yang sampai kiloan meter gitu ya. Paling juga meteran lah ya. Nah, makanya kata Allah yang namanya nasab, golongan gitu kan, atau namanya apa, darah merah, darah biru, apalagi Pak, macam-macam lah ya, itu tidak akan berlaku ketika hidup kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi kalau dia dulu tidak taat kepada Allah masuk neraka.
Orang Nasoro di zamannya ketika tidak mau taat kepada Allah masuk neraka. Orang Muslim, orang Islam kalau tidak mau taat kepada Allah, ya, yang masuk surganya cuma KTP-nya barangkali ya. Kenapa? Dia hanya bersyahadat, tapi sholat tidak apa tidak. Maka disinilah kata Allah, siapapun yang berbuat dosa, bahkan dosanya melampaui hidupnya, tidak ada waktu untuk bertobat tuh bagi dia, tidak mau bertobat di masa hidupnya, menutup mata menghadap Allah dalam keadaan banyak bermaksiat, maka orang inilah yang akan menjadi ahli neraka dari golongan manapun, dari turunan manapun. Seperti itu. Jadi jaminannya apa, Pak? Ya, usaha kita sendiri. Nah, maka disinilah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-Baqarah ayat 83, kita ini diingatkan dengan perjanjian yang diambil oleh Allah dari Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Nah, di sini Bapak Ibu, ayat ini berkaitan dengan 8 perintah dan 1 larangan yang sangat utama bagi manusia pada umumnya. Dan ingatlah kata Allah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Apa janji yang pertama? La ta'buduna illallah. Bahwa kalian tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Nah, baik. Dan ingatlah kata Allah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Kalau Bani Israel kita sudah kelewat ya pembahasannya. Siapa mereka kita sudah tahu kemarin-kemarin. Yang pertama, la ta'buduna illallah, bahwa kalian kata Allah tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Nah, ini adalah larangan terhadap Bani Israel. Apa larangannya? Bahwa mereka tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah larangan termasuk perintah yang sangat urgent bagi kita semua. Artinya, ketika seorang muslim urusan tauhidnya, nih urusan tauhid nih, tidak baik, apalagi sampai rusak, maka apa yang ada di atasnya akan sia-sia. Maksudnya bagaimana? Tauhid ini sama dengan pondasi, Pak. Nih, kayak masjid. Masjid itu ada pondasi. Rumah ada pondasi, bangunan ada pondasi. Maka kalau pondasinya kuat, dipersiapkan dengan baik, apapun yang dibangun di atasnya itu akan kuat, akan bagus. Tapi sebaliknya, kalau pondasinya rusak, apapun di atasnya mungkin bisa rusak, bisa runtuh. Sama seperti seorang muslim. Kita ini punya 2 bangunan dalam amaliyah kita. Pertama adalah i'tiqadiyah, yakni keyakinan kita, yakni urusan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita beribadah kepada Allah, yang pertama yang kita kuatkan adalah keimanannya dulu, akidahnya dulu, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid ini ya, kalau kita ngambil ya, salah satunya bahwa tauhid itu bisa pertama urusan rububiyah. Rububiyah itu apa sih, Pak? Jadi kemahaesaan Allah dalam hal apa? Dalam hal menciptakan. Manusia diciptakan oleh Allah
Langit diciptakan oleh Allah, bumi diciptakan oleh Allah. Semuanya yang ada di alam dunia ini, yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tidak nampak, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keyakinan itu namanya akidah rububiyah, kemahaesaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Nah, kita harus yakin ini sebelum kita beribadah. Nah, setelah keyakinan ini mantap dalam diri kita, ya, tertanam di dalam diri kita, maka kita diminta untuk masuk ke dalam tauhid apa? Uluhiyah. Uluhiyah itu apa, Pak? Ya, dalam beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah lah kita beribadah. Jadi mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Nah, makanya kalau orang sudah mengucapkan syahadat, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Kira-kira orang ini dijamin sholat nggak, Pak? Belum. Banyak orang kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Yang memberi rizki, Allah. Yang memberi hidup, Allah. Yang menyehatkan, Allah. Yang memberi, banyak, itu semuanya dijawab dengan lantang, Allah. Tapi apakah pernyataan itu yang menjadi keyakinannya itu bisa mengantarkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum. Makanya banyak orang yang mengaku Islam tapi meninggalkan ibadah. Islam tidak sholat. Kalau ditanya itu orang udah punya akidah belum? Udah, tapi rububiyah. Islam wayahna puasa Ramadan tidak puasa. Isuk-isuk nggus nyabu nyarap bubur, terus ngopi nyarap bubur sambil ngerokok, santai gitu kan. Makanya aneh, sebelah sana masih puasa, sebelah sini sudah Idul Fitri. Sudah makan lagi maksudnya, ya. Nah, orang ini kalau ditanya punya keyakinan kepada Allah, punya. Tapi kenapa dia tidak mau beribadah kepada Allah? Karena keyakinannya sebatas rububiyah. Meyakini bahwa yang menciptakan semuanya adalah Allah. Tapi urusan uluhiyahnya, urusan beribadahnya, ini yang paling berat, tahapan yang kedua, Bapak Ibu. Kita ini kalau sudah rububiyah tuh meyakini semua yang ada di dalam dunia ini diciptakan oleh Allah, maka harus diminta kita ini supaya apa? Supaya taat patuh beribadah hanya kepada Allah yang berhak diibadahi. Nah itu. Makanya kalau rububiyah saja, ya sebetulnya itu masuknya apa, Pak? Itu fitrah manusia. Manusia itu kalau ditanya secara umum yang menciptakan langit dan bumi siapa? Tuhan, kata dia. Tapi maksud Tuhannya yang mana gitu kan? Beda-beda Tuhan. Tapi dalam hatinya yakin bahwa yang menciptakan ini bukan manusia, bukan makhluk, tapi Tuhan. Nah, maka yang kedua inilah yang harus dibimbing. Jadi apa? Orang yang sudah yakin kepada Allah sebagai pencipta, maukah dia beribadah kepada Allah? Dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat malnya gitu kan? Dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Maukah itu melaksanakan? Kalau kita sudah mau melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, kita beribadah-ibadah yang lain, maka itu namanya apa? Nah, akidah uluhiyah atau tauhid uluhiyah. Nah, tadi rububiyah, sekarang uluhiyah. Berarti apa? Pelaksanaan dari keyakinan bahwa Allah sang pencipta, maka kita wajib beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu baru benar dua. Baru setelah itu ada istilah asma wa sifat. Ya, sifat-sifat yang wajib bagi Allah gitu kan. Ada berapa, Pak? Kalau dalam hadis itu disebutkan 99. Itu dalam hadis, ya. Tapi pada dasarnya yang hanya mengetahui sifat-sifat Allah pada hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa dibatasi. Kalau dalam hadis 99,
tapi mungkin banyak lagi, cuman kita tidak tahu berapa jumlah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah menyangkut keyakinan. Maka Bani Israel, ya, itu diambil janjinya, pertama diambil janji ketauhidannya, bahwa mereka tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Nah, kalau kemudian orang yang diberi kitab tersebut diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka menyimpang, maka itulah yang kemudian akan menjadi ahli neraka. Nah, kita sama, Pak. Kalau kita ngomongin ini bukan Bani Israel sebetulnya. Pelajarannya adalah buat kita semua. Kita dikasih kitab, sama Bani Israel dikasih kitab, kita juga dikasih kitab. Nah, mereka juga dibimbing para nabi dan rasul, kita juga dibimbing nabi dan rasul. Mungkin cuman beda jumlahnya saja ya. Kalau mereka jumlahnya banyak nabi dan rasulnya, paling lama. Sedangkan kita ini ya nabinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu nabi terakhir. Nah, tapi secara apa namanya diberi sesuatunya sama. Mereka diberi kitab, kita diberi kitab. Nah, kalau kita kemudian setelah diberi kitab Al-Quran sudah tinggal membaca doang, tinggal dipahami, tinggal diamalkan. Yang pertama, ada orang sudah ada Al-Qurannya tapi dia tidak pernah baca Quran. Kalau diajak ngaji, jawabannya apa, Pak? Belum dapat hidayah saya mah. Nanti aja. Hidayahnya udah jadi sekolah tuh. SMP hidayah, SMP apa. Udah kemana-mana tuh hidayah. Ada orang kalau diajak ibadah ngomongnya belum dapat hidayah. Padahal hidayah itu ini, Pak. Ya, ini tuh hidayah Al-Quran itu. Makanya kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, sebagai petunjuk-petunjuk itu adalah hidayah. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang udah tua, kadang diajak sama kita, jawabannya belum dapat hidayah. Kasihan bener itu kadang. Ya, padahal hidayahnya sudah ada di rumah kita masing-masing. Nah, kenapa sih hidayahnya itu nggak berfungsi, Pak? Karena Al-Qurannya tidak pernah dibaca. Pas punya Al-Quran, bukannya dibaca, ditaruh di mana, Pak? Di atas bupet gitu kan, buat hiasan. Bagus tuh. Kadang masih ada bandrolnya, tambah lagi masih ada plastiknya, nggak boleh dipegang-pegang, nanti lecek. Padahal kalau lecek itu Al-Quran biasanya sering dibaca, dibulak-balik lecek gitu. Tapi kalau yang masih wanginya, wangi toko itu, waduh, justru itu tidak bermanfaat ya. Nah, biasanya orang-orang seperti itu baru ingat ke Al-Quran itu kalau sudah apa, Pak? Kalau sudah mati, ditaruh di bawah, ditutup sama kain dari atas sampai bawah. Belum kapani, belum diapain, pasti pada ribut. Ya, ini mayitnya jangan ditinggalin. Mana ada Quran nggak? Diajiin, jangan ditinggalin. Bahkan ada yang bilang, kenapa Pak nggak boleh ditinggalin? Takut ada kucing. Terus kalau ada kucing kenapa? Takut diloncatin kucing katanya. Kalau diloncatin kucing apa emang? Hidup lagi. Kalau hidup lagi bagus ya, Pak. Nah, kadang orang itu ingat Al-Quran itu kalau sudah ngegojot begitu, cariin Quran. Oh, di mana ya Qurannya, di mana? Nyari Qurannya. Aduh, berarti apa? Ketahuan, Pak. Waktu hidup ini rumah nggak pernah dibacakan Al-Quran, sehingga pas nyari Quran bingung di mana Qurannya. Nah, disinilah ya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan bahwa Bani Israel, orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil janji mereka bahwa mereka tidak boleh menyembah kecuali hanya
kepada Allah. Sama kita pun ya. Kita sudah diberi Al-Quran, sudah dibimbing oleh Nabi dan Rasul, terus turun ke sahabat, tabiut tabiin, terus sampai ulama, sampai ke kita. Kalau kita ternyata tidak menjadikan diri kita ini beriman dan bertakwa dengan baik, maka kita menjadi orang-orang yang rugi. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah beriman kepada Allah, dalam arti meyakini yang menciptakan kita semua adalah Allah, maka kita wajib untuk naik ke yang kedua, yakni apa? Mau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, ini adalah inti daripada ya syariat para nabi dan rasul, yakni apa? Ketauhidan. Jadi nggak ada Pak, nabi dan rasul itu yang ngajarin suruh nyembah nabi, suruh nyembah makhluk, nggak ada. Semuanya hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun syariatnya beda-beda, sholatnya mungkin beda-beda, puasanya beda-beda, tapi akidahnya sama, yakni tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini adalah janji pertama yang diambil dari Bani Israel, tapi pelajarannya bagi kita semua. Nah, ini. Yang kedua, kata Allah, ya, mereka juga diambil janjinya wabil walidaini ihsana. Ya, yakni apa? Supaya mereka itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Digandeng, Pak. Pertama, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Setelah itu baru kita ini diarahkan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Awas nih Bapak Ibu, kita sama orang tua ini Allah punya perhatian secara khusus. Supaya apa? Supaya orang-orang yang beriman, apalagi sudah membaca Al-Quran, orang-orang ini tidak boleh berbuat kasar kepada orang tua. Walaupun kita ini sudah lebih hebat secara finansialnya dari orang tua, ilmunya mungkin lebih tinggi, orang tua mah nggak sekolah-sekolah acan gitu kan, anaknya mah ada S1, S2, S3, S4 ada Pak. Nomor udah tinggi-tinggi ya. Nah, orang tuanya kadangkala petani, tapi anaknya udah bermacam-macam profesinya. Nah, tapi perlu kita pahami, bagi orang-orang yang beriman, yakinlah bahwa kita menjadi sekarang ini tidak lepas dari jerih payah orang tua. Maka seorang anak sesukses apapun Bapak Ibu tidak boleh menegakkan wajah dengan orang tua, nggak boleh. Ya nu aing, gitu kan? Pakai aing-aing nggak boleh ya. Nah, sehebat apapun kita, sebesar apapun kita, di mata orang tua kita harus jadi kecil. Maksudnya apa? Anak dia tetap anak. Gak bakalan anak itu jadi bapak, itu gak bakalan. Jadi emak itu gak bakalan. Makanya ya walaupun kita jadi apa, profesinya jadi apa, tetap di mata orang tua kita itu anak dia. Maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa hebat. Bahkan Jibril Pak, ketika Nabi SAW naik mimbar, itu datang hanya untuk menyampaikan itu. Kata Jibril dalam hal ini, kalau ada seseorang yang diberikan kesempatan, bapak ibunya ada bersamanya, kemudian tidak bisa menjadikannya masuk surga, maka orang ini adalah dan orang yang paling celaka di antara orang celaka. Maka kata Nabi apa? Amin. Diaminkan. Terus seseorang yang disebut namaku, kata namamu, tidak mau bersolawat, maka dia termasuk orang yang celaka. Yang ketiga apa Pak? Amin lagi tuh yang kedua. Yang ketiga lagi kata malaikat Jibril apa? Celakalah Bu, dan orang yang paling celaka di antara orang celaka itu, kata malaikat Jibril, adalah orang yang dipanjangkan umurnya sampai pada bulan suci Ramadan,
tapi Ramadannya berlalu, dosa-dosanya belum diampuni. Itu Bu, dan orang yang paling celaka diantara yang celaka. 3 rangkaian tuh Pak. Amin lagi tuh. Makanya pas Nabi turun ditanya, ya Rasulullah, saya belum pernah melihat engkau naik mimbar itu hanya mengucapkan amin, amin, amin gitu kan. Biasanya engkau berapi-api menyampaikan dakwah itu. Ini mah cuman amin, amin, amin. Apa yang terjadi? Ternyata itu orang yang diberi kesempatan, ada orang tua di rumahnya misalkan, ya, baik sendiri atau dua-duanya, kemudian tidak menjadikannya dia masuk surga, justru menjadikannya masuk neraka. Udah paling celaka itu. Makanya Bapak Ibu, kalau di rumah kita ada orang tua, baik bapak atau kedua-duanya, ibu bapak ya, ngikut sama kita nih, maka yakinilah bahwa itu adalah sarana kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira gampang nggak sih Pak? Ayo, pernah yang diikuti orang tua? Waduh, susah. Makanya Allah ini menspesialkan, kenapa Pak? Tidak semua kuat ketika ada orang tua di rumahnya. Orang tua itu tahu nggak Pak? Sifat manusia itu apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Jadi sungguh kami menciptakan manusia, kata Allah, dengan bentuk yang takwim, yang sangat sempurna. Orok lucunya Pak, agak gede dikit, gemes mulu. Remaja asep, cantik gitu kan, montok jasa bagus lah. Terus 30 tahun mulai mulai lihat lah. Nah 40 tahun geus haput teh mulai. Nah 50 tahun geus lah sisa-sisa kabeh kan itu. 60 70 mulai ada penyakit yang masuk ke manusia. Apa Pak? Pikun. Penyakit pikun. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian dari yang takwim tadi, dari bentuk yang seindah-indahnya tuh manusia, yang menawan begitu menawan gitu kan, lama-kelamaan kembali summa radadnahu asfala safilin. Aspal, atau aspal itu yang diinjek-injek, dibalikan lagi ke bentuk yang paling rendah, serendah-rendahnya seperti aspal. Nah, ada illalladzina amanu, kecuali itu. Tapi secara umum manusia itu begitu, tadinya bagus, jore-jore, peot, tambah pikun berharga tuh Pak. Ditanya geus dahar encan, padahal mah kejo masih digayem kene encan. Ditanya, Pak, si eta sok kadia ente nengok nya nama tilok kadieu kubu malah ke Bali. Itu orang tua. Kalau seperti itu berarti apa? Itulah yang menguji anak, sehingga kalau lulus anak itu bisa masuk surga. Makanya berat, tapi walaupun berat, itulah jaminannya adalah surga. Maka kata Allah, setelah kalian seakan-akan sudah melaksanakan hak Allah terhadap hamba, yakni apa? Menyembah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka setelah itu kita diarahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, jadi Pak, kalau masih ada orang tuanya, jadikan itu sarana untuk mendapatkan surga. Pak, kumaha mun geus kabeh. Atuh doakeun. Doain, jangan pernah berhenti. Kalau kita habis sholat, doain. Ulah sampai poho, ya. Lamun orang ngadoa, Robbik firli, ya Allah ampunilah aku, gabungkan ibu bapaknya yang sudah meninggal. Robbik firli wali walidaya. Robbik firli wali walidaya. Terus tuh, kalau ke kita minta ampun kitanya, kita juga minta ampun untuk kedua orang tua. Kalau kita selalu menjaga ibadah kepada Allah, maka lisan kita pun tidak pernah
kering untuk mendoakan kedua orang tua. Celakanya kalau orang tua punya anak tilok sholat. Anak mah 12 Pak, alhamdulillah. Hari hiji ge tilok sholat. Waduh, eta geus naon ngaranna? Kita musibah. Makanya disinilah ya. Yang kedua kata Allah, kita itu dimintai janjinya untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadil kurba, yang ketiga adalah berbuat baik kepada kerabat, saudara keluarga kita tuh. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada kerabat? Menjaga silaturahim dan kita membantu mereka kalau ada di antara mereka yang kekurangan. Kita diberikan keluasan finansial oleh Allah. Ada keluarga kita tuh yang kekurangan finansial. Maka kita sebelum melihat orang lain, kita fokus kepada keluarga kita. Makanya dalam urusan sedekah, Pak, zakat, infak, sedekah lah ya, yang kita biasa keluarkan tuh, mau kecil mau besar. Itu kalau kita bersedekahnya kepada kerabat kita, masih keluarga nih, aduh, jangan ke sono jauh-jauh tah, dulur siata masih lobanu susah. Kita sedekah misalkan dapat gusuran sekian miliar, maka dihitung-hitung zakatnya sekian juta gitu kan. Maka fokuskan itu kepada keluarga. Yang masih punya kerabat kita kasih. Kenapa begitu? Kata Nabi, kalau kita bersedekah kepada fakir miskin di luar sana, maka nilainya 1, yakni sedekah. Tapi kalau kita bersedekah kepada orang-orang yang masih ada hubungan kerabat dengan kita, kemudian dia susah, kita membantu dia, maka pahalanya 2. Pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Silaturahim itu apa, Pak? Yaitu menyambung kasih sayang. Kita ini kalau dalam hidup disuruh sama Nabi supaya saling memberi hadiah. Saling memberi. Kita datang ke keluarga silaturahim babawaan tak? Non salah gitu kan? Atau naon? Babawaan kajen lah sabaraha tapi bawa hadiah. Kalau kita sering memberikan hadiah ke keluarga, maka akan muncul, terikatlah terus silaturahim, hubungan kasih sayang kita dengan keluarga. Coba Pak kalau nggak pernah ketemu sama keluarga, paraeh be bapak mana, ngutunya tak keluarga, sahay tak, anak ngebelut di sekolah, orengan naon keluarganya anak, bak orengan naon dulur kene. Datang bapana, iya datang bapana, wih orengan sia cina, orengan tenya hoe tak dulur. Nah makanya setelah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, fokuskan yang ketiga kepada kerabat. Ingat Pak, kerabat ini ketika kita mampu menjalin silaturahim, jaminannya surga. Tapi sebaliknya siapa yang tidak bisa menjaga silaturahim, memutuskan silaturahim, maka dia tidak akan masuk surga, kata Nabi. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga tuh orang yang memutus silaturahim. Karena kita jarang silaturahim, maka terkikislah yang namanya kasih sayang dengan keluarga. Lama kelamaan sudah ambar tuh, nggak ada rasa-rasa tuh ke keluarga. Ya sudah, akhirnya kalau sudah tidak ada kasih sayang lagi dengan keluarga, silaturahim akan terputus, yang kemudian justru yang muncul adalah permusuhan. Ingat Bapak Ibu, kalau kita menjaga silaturahim itu ibadah yang sangat besar. Maka syaitan, iblis, CS tidak pernah senang kalau kita bisa menjaga silaturahim dengan keluarga. Cek sama kita. Biasanya orang suka berantem sama siapa? Keluarganya sendiri, mamang, ponakan, ya. Bahkan Nabi SAW yang memusuhi siapa Pak? Pamannya sendiri siapa coba? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib alias Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu pamannya Nabi, tapi ternyata dialah yang memusuhi Nabi SAW. Maka kalau sudah terputus silaturahim seperti ini, maka siapa yang memutuskannya,
maka dia tidak akan masuk surga. Makanya Abu Lahab termasuk orang yang dijamin, Pak. Dijamin kemana? Ke neraka. Kalau dijamin ke surga luar biasa. Ini mah jaminannya neraka, nggak bangga lah ya. Nah itu dia. Nah, jadi kita jaga, Pak, silaturahim dengan keluarga. Kita sudah bagus ibadahnya sama Allah, hablum minallah. Maka harus bagus ke keluarga, ke ibu kita, ke bapak kita, baru ke keluarga kita. Terus jalin saja. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ada keluarga saya ingin menyambung silaturahim, dia memutuskan. Saya senyum, dia cemetut gitu kan. Saya memberi, dia membuang dan lain sebagainya. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau memang apa yang kau sampaikan itu benar, tetaplah engkau melakukan hal seperti itu. Artinya kita sambung terus silaturahim. Tapi kalau mereka yang memutuskan, maka dia menghalalkan diri untuk ya dibakar oleh api neraka. Makanya kita ini fokus saja, Pak, sambung saja, nggak apa-apa. Kadang kita kalau senyum dicemetutin emang agak kesel ya, Pak ya. Kita senyum, gitu ya, gitu, dianya diem aja. Iya, terjelem aku kero-kero amat itu jelema gitu kan. Nah, gak usah, kita udah senyum-senyum aja. Dia cemetut biarin aja. Nah ya begitu. Kemudian yang keempat, wal yatama, baru kita fokus ke yatim. Yatim di Quran surat At-Taubah ayat 60 tidak masuk dalam kategori 8 asnaf ya. Nah, tapi kok di sini ada, maksudnya di sini yatim itu adalah anak yang bapaknya meninggal, anak ini masih kecil, masih belum balik. Kalau udah punya istri mah anaknya itu bukan yatim itu mah ya. Ya bukan balita apalagi. Tapi kalau orang kulon mah bu beda, Pak. Orang mah di ditu. Oh nuarana kolot. Orok na bae geus kolot. Orok mana dia? Orok. Cukurang orok na bae geus sakieu gedena. Pomo kolot nanya. Nah itu dia. Nah, jadi yatim yang seperti apa di Quran surat Al-Balad? Ya, itu dijelaskan. Jadi yatim itu yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Kita ini punya keluarga besar, ada yang meninggal bapaknya, itu masih saudara kita. Sebelum kita fokus ke yang jauh, kita fokuskan ke yatim yang masih ada kerabat dengan kita. Jangan sampai dia sekolahnya terputus karena tidak ada biaya, orang tuanya sudah meninggal. Jangan sampai dia kurang kasih sayang. Kita berikan ya, kita berikan kasih sayang kepada anak-anak yatim ini. Makanya anak yatim itu tidak masuk 8 asnaf yang harus dikasih zakat, infak, sedekah. Kenapa? Karena anak yatim itu kalau memang kita paham, dia itu akan menjadi orang yang kaya, tidak akan miskin. Kenapa? Karena orang yang mau memuliakannya, menyantuninya itu akan banyak. Itu anak yatim. Nah, maka celakalah kita ini kalau hidup di kanan kiri kita ada anak yatim, sekolahnya sampai putus gara-gara tidak ada biaya. Sedangkan kita bisa ke mall, bisa belanja, tiap hari belanja. Sedangkan ada anak yatim, bahkan dia kerabat kita, itu sampai tidak bisa sekolah, sakit, tidak bisa berobat, dan lain sebagainya. Maka disinilah setelah kita baik ibadahnya kepada Allah, baik kepada orang tua kita, baik kepada kerabat secara umum, maka kita fokus, adakah di kalangan keluarga kita yang yatim. Sekali lagi, yatim itu di bawah balik ya Pak. Kalau sudah nikah mah bukan yatim, ya orang yatim piatu malahan cenah. Itu dia. Terus setelah ke anak yatim, wal masakin, baru ke orang-orang miskin. Dan orang miskinnya pun sama Pak. Kita cek dulu. Yang dikedepankan adalah orang miskin yang masih kerabat dengan kita. Baru setelah kerabat kita sudah dibantu, baru kita keluar. Nah seperti itu. Nah makanya orang-orang kaya di keluarga itu akan menjadi penolong keluarganya yang miskin. Yang miskin tidak akan sampai dia belangsak minta-minta ke jauh-jauh kalau keluarganya saling membantu. Nah ini pentingnya kita diikat oleh
akidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu linnasi husna, baru setelah itu kita ngomong sama masyarakat itu bahasanya dijaga. Maksudnya dijaga bagaimana, Pak? Tidak asal asbun, asal bunyi. Kalau ngomongnya hati-hati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan." Siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kamu akan mati tuh, maka ingat, berkatalah yang baik-baik, yang bermanfaat. Waduh, nggak bisa. Nah, auliasmut, kalau nggak bisa lebih baik diam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diam inilah yang disebut dengan emas. Diamnya emas. Maksud diam emas itu apa? Ngomong salah, ngomong nyakitin orang lebih bagus di diam. Bukan berarti kita diem aja, ditanya diem. Ada temen lewat diem, gitu kan? Lewat di depan orang-orang diem, nggak ada permisi, nggak ada apa. Pas ditanya, Harisia si tilok ngomong tanaon, toboga nabi tanaon cina. Nabi teh orang naon Pak? Nabi wir, bahasa Sunda eta namanya. Bahwa tebugan nabi yo jelema horengan man tebugan nabi wir teu ngomong. Jadi lewat nyelonong bae gitu kan, harusnya permisi Pak gitu kan. Nah ini ya, makanya apa? Kita kalau sudah baik hubungan dengan Allah, dengan keluarga, maka dengan masyarakat kita harus baik. Dengan cara apa? Menjaga lisan. Maka lisan ini sangat berharga, Pak. Gitu ya. Nah, setelah itu wa aqimus sholata wa atuz zakah. Baru secara pribadi kita jaga sholat kita, jangan sampai lepas. Jangan sampai lewat ya. Sholat 5 waktu jangan sampai terlewatkan. Nah, kita jaga. Kalau kita sudah memiliki harta nisab, keluarkan zakatnya. Kalau belum nisab, kita keluarkan sedekahnya, infaknya keluarkan ya. Nah, summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Nah, dari 8 perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Bani Israel kata Allah, mereka menyimpang. Mereka tidak mau menepati janjinya dan mereka lebih cenderung untuk apa, Pak? Yaitu untuk menyimpang dari perjanjian tersebut. Nah, ini disampaikan kepada kita Bapak Ibu supaya kita jangan mengikuti orang-orang Bani Israel yang seperti ini. Karena mereka dikasih kitab, kita pun dikasih kitab. Mereka punya nabi, kita pun punya nabi. Maka jangan sampai sifat buruk ini sama dengan kita yang kita lakukan ini. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan Bapak Ibu setelah kita kaji nih, walaupun 1 ayat berarti ya pertemuan ini, tapi di dalamnya ada 8 persoalan yang perlu kita laksanakan. Yang intinya ke atas namanya hablum minallah, perbaiki. Setelah baik ke atas, hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah bagus, tapi annasnya tidak bagus, maka menjadi orang rugi. Orang yang baik, hablum minannasnya baik, tapi sama Allah tidak bagus, juga orang yang rugi. Maka ini tidak boleh sampai ada yang kurang. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan waktu yang singkat, ya walaupun kita hanya bisa membahas 1 ayat, ini bisa memberikan motivasi kepada kita supaya kita semakin ke depannya iman kita semakin sempurna dan ibadah kita semakin baik tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup Bapak Ibu kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.